Halo teman-teman Sudut Sipil, kembali lagi di dalam channel kita bersama, channel Sudut Sipil, channel yang membahas tentang serba-serbi ilmu proyek konstruksi. Nah teman-teman sekalian, ada berita yang menggelitik, yang cukup reaksi saya dan juga sesama kita dari Civil Engineering untuk membahas hal ini. Oke? Beritanya mungkin terkesan politik, namun ini bukan politik. Yang kita bahas adalah dari sisi manajemen konstruksinya. Yang kita bahas dari sisi proyeknya. Oke. Beritanya adalah sidak ke lokasi Formula E, giring Ganesha, tak ada pekerja, yang ada hanya kambing. Oke, ini resmi di media, saya baca di www.mediabelitarrakyat.com. Oke. Nah, Bapak Giring Ganesha ini selaku ketua daripada Partai PSI atau Partai Solidaritas Indonesia melakukan inspeksi mendadak, katanya. Berarti kan sidak itu ya. Ke lokasi yang akan direncanakan untuk membangun sirkuit daripada Formula E di kawasan Ancol. Nah, dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 Januari tahun 2022. Nah, ada permasalahan, ada suatu titik yang menggelitik di situ yang mengundang kita, yang mengundang kami para civil engineering untuk sedikit bereaksi atas kegiatan inspeksi mendadak atau sidak tersebut. Yang menggelitik ataupun yang menimbulkan reaksi kami adalah begini. Di sini dikatakan Giring Ganesha melakukan sidak. Sidak itu apa sih sebenarnya? Sidak itu kan memantau suatu pekerjaan atau memantau suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Kan gitu. Nah, ternyata usut demi usut berita selanjutnya bahwa kegiatan pembangunan sirkuit Formula E dan infrastrukturnya baru ditender dalam bulan Januari. Oke? Dan menurut berita yang beredar, silakan dibaca sendiri di internet, bahwa rencana eksekusi atau pelaksanaan pekerjaan daripada kegiatan Formula E tersebut di Ancol direncanakan dimulai pada bulan Februari. Jadi Januari dengan Februari. Artinya begini, jika sidak dilakukan saat ini, otomatis tentu tidak ada kegiatan dan tidak ada boleh kegiatan dilakukan pada lapangan tersebut. Seandainya ini didengarkan baik-baik, mungkin bisa disampaikan atau di-share kepada si Bapak Giring. Seandainya ada kegiatan yang dilakukan di lapangan, baik itu konstruksi atau fisik daripada pekerjaan tersebut, maka itu menjadi sesuatu yang ilegal. Kenapa? Karena proyek pembangunan atau konstruksi daripada sirkuit ini adalah tender. Bagaimana bisa dalam masa proses tender masih sudah dilaksanakan pekerjaan di lapangan? Kan itu sesuatu hal yang kontradiktif. Artinya kok tender sekarang, kerjaan sudah dilakukan, berarti ada main ataupun ada kong kali kong di situ. Jadi, kalau tendernya saat ini kita mengikuti daripada alur perpres untuk tender. Kegiatan tender itu menghabiskan durasi waktu pelaksanaan biasanya sebulan sampai dengan 2 bulan dari masa tender tersebut. Karena masa tender itu bukan cuma tender. Nanti apabila ada sanggahan lagi, membutuhkan waktu lagi. Ya, jadi masa tender katakanlah 1 bulan. Bulan Januari sampai dengan Februari. Dan mendapatkan pemenang daripada tender, yaitu calon pelaksana daripada pekerjaan sirkuit tersebut. Jadi calon pelaksananya otomatis dapat di bulan Februari. Nah, ketika ini masih calon pelaksana ya. Kenapa kita bilang calon pelaksana atau pemenang tender? Karena dia belum tanda tangan kontrak, artinya belum sah menjadi kontraktor pelaksana. Oke. Nah, ini harus ini menjadi pembelajaran ke depan. Jadi ketika pemenang tender sudah dapat, maka dilakukanlah yang namanya kick off meeting atau PCM pertama atau PAM sebelum tanda tangan kontrak. Nah, di PAM tersebut atau di rapat awal mula tersebut nanti dihadirkan kembali personil dan segala macam, dicek kembali oleh kuasa pengguna anggaran atau pimpinan daripada proyek tersebut, ownernya.
Nah, ketika hal itu sudah terlewati, maka si pemenang tender baru melakukan yang namanya pendanaan kontrak. Nah, sebelum pendanaan kontrak, maka si owner mengeluarkan dulu SPPBJ namanya, atau ganing, atau surat penunjukan penyedia jasa. Artinya, si owner tadi tersebut sudah menerima dan menunjuk si pemenang tender sebagai kontraktor resmi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Jadi, setelah SPPJ dikeluarkan oleh si owner terhadap pemenang tender, maka pemenang tender sudah sah menjadi pelaksana, dan kemudian dia melakukan pendandatanganan kontrak antara si owner dengan si pemenang tender tadi, atau sudah pelaksana sah. Nah, si pelaksana sah tadi belum juga bisa melakukan pekerjaan di lapangan. Dia harus nunggu yang namanya SPMK, surat perintah mulai kerja, surat perintah penyerahan lapangan, gitu. Barulah si pelaksana tadi datang ke lokasi, mau set up UZ dan pengukuran kembali. Nah, setelah kalau misalnya kontraktor itu bonafide, ya, misalnya setelah tanda tangan kontrak dia langsung ke lokasi, itu nggak masalah. Dia mau mantau, dia mau monitoring lokasi tersebut. Oh, di sini kuletakkan material ini. Oh, di sini kuletakkan material ini. Oh, di sini kuletakkan bedeng atau barak si pekerja. Oh, di sini nanti kuletakkan alat-alatku. Itu tak masalah. Tapi untuk memulai kerja, otomatis dia butuh yang namanya SPMK. Jadi, kalau Bapak Giring ini datang ke lokasi di bulan ini dengan mengatakan seperti ini, tak ada pekerja, yang ada hanya kambing, ini menurut saya baca berita. Nah, itu memang seperti itu. Toh, pekerjaan juga baru di tender, belum ada pemenang, belum ada pelaksana. Bagaimana ada kegiatan di lapangan? Kalaupun ada kegiatan pekerjaan di lapangan, maka itu ilegal. Karena pemenang aja belum ada, kontraktornya belum ada, kenapa di lapangan sudah bekerja? Itu poinnya. Semoga dapat mencerahkan bagi yang tidak paham terhadap alur yang namanya project. Oke? Salam konstruksi.